Saudara pergi kuliah. Sebetulnya yang saudara butuhkan ijazahnya atau pelajarannya. Nah, yang saudara butuhkan bukan ijazahnya. Ijazahnya hanya pengakuan. Tapi ada orang yang sarjana hukum tapi gobloknya minta ampun. Ada orang yang sarjana ekonomi tapi goblok. Karena dia nggak pentingkan pelajarannya, yang penting dia dapat ijazah. Bahkan ada anak-anak orang kaya tertentu di Indonesia yang saya tahu, sekolah di Australia nggak pernah sekolah. Sekolah di Amerika itu yang lebih banyak. Australia agak lebih susah sedikit. Tapi di Amerika ada banyak yang nggak pernah sekolah asli. Tapi pulang-pulang dia beli aja ijazahnya. Dia pulang bawa ijazah, tapi OON-nya tetap sama. Karena yang paling penting sebetulnya bukan sudah dapat ijazahnya. Ada banyak mandor bangunan kadang-kala lebih pintar daripada insinyur. Karena mandor bangunannya pengalaman dan dia belajar di balik setiap pengalamannya. Tapi ada insinyur pembangunan, insinyur teknik sipil, whatever the name is. Tapi kemudian gak belajar. Sehingga apa yang terjadi? Yang belajar lebih maju daripada yang tidak belajar. Setuju? Jangan selalu pikir karena kita anak raja, otomatis semuanya beres. Tapi Tuhan mau berbicara kepada kita. Karena dia mau mengajar kita. Dia punya target yang luar biasa buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. Ibrani 3 ayat 7-14. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, sama-sama bilang sama saya, Tuhan masih mau berbicara. Kenapa Tuhan masih mau berbicara? Karena dia masih mau mengajar kita. Kenapa dia masih mau mengajar kita? Karena dia punya target yang besar dalam hidup kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Tuhan punya target yang besar dalam hidup saya. Saya nggak mau tahu apapun kelemahan saudara, saya nggak mau tahu apapun kekurangan saudara, tetapi ajaran Tuhan cukup untuk membuat hidupmu dahsyat. Yusuf hanya budak di Mesir. Tapi karena Yusuf mau mendengar suara Tuhan, Tuhan bisa angkat dia jadi Perdana Menteri. Amin. Orang-orang Majus mau dijebak oleh Herodes. Tapi karena mereka mau mendengar suara Tuhan, hidup mereka selamat. Yusuf dan Maria, ketika Herodes tahu bahwa orang-orang Majus berkhianat kepada dia, maka Herodes merancangkan pembunuhan terhadap bayi Yesus. Tapi karena Maria dan Yusuf dengar suara Tuhan yang berkata, hari ini juga, kamu malam ini juga, kamu bawa anak ini ke Mesir. Maka apa yang terjadi? Mereka selamat. Amin. Yang setuju sama saya katakan suara Tuhan itu penting. Karena kalau manusia ngomong asal keluar dari hati. Tapi kalau Tuhan ngomong pasti ada maksud. Sama-sama bilang sama saya, suara Tuhan mengarahkan pada sesuatu yang lebih baik. Siapa yang setuju? Amin. Makanya ayat Alkitab bilang begini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi kalau fokus kita pada masalah,
Fokus kita pada kegeraman hati kita, pada kekecewaan hati kita, pada kepenatan hati kita, pada kepahitan di hati kita, kita akan mengeraskan hati. Karena yang kita lihat bukanlah target dan kemajuan iman. Yang kita lihat hanya betapa nyamannya suasana hati kita. Dan selalu saya bilang, Tuhan gak tertarik untuk membuat hati kita nyaman. Tuhan tertarik membuat iman kita bertumbuh. Lumayan ada 5 orang bilang amin. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan gak tertarik hanya membuat hati kita nyaman. Tuhan tertarik membuat iman kita bertumbuh. Makanya kita berkata, jangan keraskan hatimu.